Emy Listiani, seorang wanita berusia 26 tahun, berasal dari Kampung Ngabean, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesehariannya, Emy dikenal sebagai pribadi yang supel, ramah, mudah beradaptasi, serta rajin sholat dan mengaji. Meski demikian, Emy memiliki sifat sedikit tertutup. Menurut keluarganya, Emy jarang menceritakan masalah pribadinya dan lebih sering menyimpannya sendiri tanpa berbagi atau curhat. Emy merupakan anak tunggal dari pasangan Sobirin dan Siti Sakdiah. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Saat masa sekolahnya, Emy menempuh pendidikan di SMP Negeri 22 Semarang dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 12 Semarang. Di bangku SMA, Emy aktif dalam berbagai kegiatan seperti OSIS, Pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya. Setelah lulus SMA, Emy sempat mengikuti kursus komputer sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang D3, yang berhasil ia selesaikan pada tahun 2014. Selain itu, Emy sangat menyukai traveling dan mendaki gunung. Hobi ini bahkan membawanya berpetualang hingga ke luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Di dalam negeri, Emy telah mengunjungi berbagai destinasi, termasuk Lombok, Maluku, Gunung Raung, Gunung Kinabalu, Nusa Penida Bali, serta Gunung Bromo yang sudah ia daki sebanyak 2 kali. Emy juga aktif di media sosial dan dikenal sebagai seorang vlogger. Ia kerap membagikan video blog atau vlog yang merekam aktivitas traveling dan pendakiannya. Dalam unggahan-unggahannya di media sosial, Emy selalu tampak bahagia. Ia tidak pernah membagikan hal-hal yang bersifat sedih atau negatif, sehingga banyak orang beranggapan bahwa Emy selalu dalam kondisi baik-baik saja. Dalam kesehariannya, Emy bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan catering di Semarang. Ia dikenal sebagai sosok pekerja yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah membuat masalah. Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, Emy juga turut membiayai pembangunan rumah orang tuanya. Ia senang membantu orang tuanya. Meski orang tuanya juga bekerja, Emy tetap berusaha mencari penghasilan tambahan untuk meringankan beban keluarga. Bahkan Emy juga memiliki rencana besar lainnya, yaitu memberangkatkan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Emy yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial ini juga tergabung dengan Karang Taruna di lingkungannya dan menjadi instruktur senam untuk lansia di salah satu puskesmas di Kecamatan Gunung Pati. Sebelum bekerja di perusahaan catering, Emy pernah menjadi penjaga tiket di sebuah tempat wisata di Kabupaten Semarang, serta sempat bekerja di perusahaan swasta di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pada bulan November 2020, Emy diketahui sedang menjalin hubungan serius dengan kekasihnya. Mereka bahkan telah merencanakan pernikahan yang akan digelar pada Desember 2020. Emy begitu antusias menyambut hari bahagia tersebut. Bersama kekasihnya, ia mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk pernikahan mereka. Namun, tragisnya, semua harapan, rencana, dan cita-cita Emy, baik untuk menikah maupun memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci, hanya akan menjadi kenangan yang terkubur bersamanya. Emy Listiani ditemukan di semak-semak di pinggir jalan di Jalan Pramuka, Desa Sumurejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jumat tanggal 11 bulan November 2020. Emy yang telah memiliki kekasih dan akan menikah sebulan lagi ini, diduga masih menjalin hubungan asmara dengan sang mantan yang bernama Agus Subakti, yang berusia 36 tahun. Agus Subakti berasal dari Lombok Barat. Namun ia tinggal di sebuah kos-kosan di Kalongan Ungaran Timur, Semarang, dan bekerja sebagai pelatih panjat tebing. Agus telah berkeluarga, ia memiliki istri dan 1 orang anak. Emy dan Agus sudah lama saling kenal, keduanya juga memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung, dan sama-sama sering naik gunung. Tidak banyak yang tahu tentang hubungan asmara antara Emy dan Agus ini, dan bagaimana mereka bisa menjalin hubungan lagi. Padahal Agus sudah memiliki istri dan Emy yang sudah memiliki calon suami. Bahkan keluarga Emy sendiri mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengenal Agus. Singkat cerita, dalam hubungan mereka, Agus kerap meminjam uang kepada Emy. Dengan penghasilannya yang pas-pasan, Agus harus menghidupi istri dan anaknya.
Agus menggunakan berbagai bujuk rayu untuk meyakinkan Emi agar meminjamkan uang kepadanya. Entah bagaimana, Emi akhirnya luluh dan bersedia meminjamkan uang kepada Agus. Mungkin karena ia berpikir Agus hanya meminjam, bukan meminta, sehingga merasa tidak ada salahnya membantu. Selain itu, meskipun penghasilan Agus terbatas, ia tetap memiliki pekerjaan, sehingga Emi percaya Agus akan melunasi utangnya. Namun, seiring waktu Agus terus memanfaatkan kepercayaan Emi dengan janji-janji manis, hingga utang Agus kepada Emi mencapai 11 juta rupiah. Saat Emi mulai membutuhkan uang itu kembali, ia menagih Agus. Sayangnya, setiap kali ditagih, Agus hanya memberikan janji manis bahwa ia akan segera melunasi hutangnya. Awalnya, Emi masih percaya dan memberinya kesempatan. Tetapi, setelah sekian lama tanpa hasil, Emi mulai menyadari bahwa Agus mungkin hanya memanfaatkan dirinya dan tidak berniat membayar. Rasa kesal Emi semakin memuncak. Tidak tahan lagi dengan janji-janji Agus, Emi akhirnya marah dan mengancamnya. Ia mengatakan bahwa jika Agus tidak segera melunasi utangnya sebesar 11 juta rupiah, ia akan membongkar hubungan gelap mereka kepada istri Agus. Mendengar ancaman itu, Agus menjadi panik. Ia takut jika istrinya mengetahui perselingkuhan mereka. Dalam ketakutannya yang semakin membesar, Agus yang tidak memiliki uang untuk melunasi utang, mulai berpikir untuk melakukan tindakan jahat yang tidak pernah dibayangkan Emi sebelumnya. Singkat cerita, pada tanggal 12 November 2020, Agus menghubungi Emi dan mengajaknya bertemu dengan alasan ingin membahas utang 11 juta rupiah tersebut. Tanpa curiga dan dengan harapan bahwa Agus benar-benar ingin menyelesaikan masalah, Emi pun menyetujui ajakan Agus, dan keduanya sepakat bertemu di tempat kos Agus di Ungaran Timur, Semarang. Emi pergi sendiri ke kos tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Setibanya di sana, mereka pun sempat berhubungan badan terlebih dahulu. Setelah puas berhubungan badan, Emi mulai mengajak Agus berbicara mengenai utang yang akan dilunasi Agus. Pertanyaan tersebut membuat Agus yang memang tidak memiliki uang untuk membayar, merasa terpojok, dan memutuskan untuk menghabisi nyawa kekasih gelapnya itu dengan cara mencengkeram leher Emi, hingga Emi kehabisan nafas, dan akhirnya meninggal dunia. Setelah memastikan Emi sudah tidak bernyawa, Agus sempat kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengan jasadnya. Dalam kepanikan, pandangannya tertuju pada sleeping bag miliknya. Ia pun memutuskan untuk memasukkan Emi ke dalam sleeping bag tersebut. Tubuh Emi dilipat dan diikat mulai dari kaki hingga pinggang, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Sebelum itu, Agus juga sempat mengambil barang-barang berharga milik Emi, seperti kalung emas dan ponsel. Ia berencana menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang yang akan digunakan melarikan diri dari Semarang. Karena hari sudah larut malam, Agus membawa sleeping bag berisi jasad Emi menggunakan motor milik Emi. Ia menuju Jalan Pramuka, Kelurahan Sumurejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Tepatnya, ia memilih semak-semak di lokasi yang sepi pada dini hari tanggal 13 November 2020 untuk membuang jasad Emi. Setibanya di sana, Agus mengeluarkan tubuh Emi dari sleeping bag tersebut, dan ia mulai membuat TKP seolah-olah korban meninggal akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, di mana Agus memakaikan Emi jaket berwarna merah dan helm untuk mengecoh polisi nantinya. Setelah itu, Agus berjalan sedikit menjauh dari TKP dan memesan ojek online, lalu kabur meninggalkan TKP. Keesokan harinya pada Jumat tanggal 13 November tahun 2020 pagi, seorang penjual susu yang melintas di lokasi melihat adanya sebuah bungkus rokok tergeletak di jalan. Kemudian saat akan mengambil rokok itu, penjual susu itu melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat tergeletak. Dan ketika mendekati motor tersebut, penjual susu melihat ada perempuan tertelungkup di semak-semak, dan ketika dicek ternyata perempuan itu sudah tidak bernyawa lagi. Penjual susu itu pun cukup terkejut dan langsung melaporkan penemuannya kepada pihak kepolisian. Menerima laporan itu, anggota Polrestabes Semarang segera meluncur ke TKP dan melakukan penyelidikan. Laporan kejadian awal, diduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun berdasarkan hasil olah TKP polisi, ditemukan adanya kejanggalan di TKP.
Ditemukan barang bukti yaitu bungkus rokok yang awalnya ditemukan oleh penjual susu. Lalu ada surat-surat, dompet, dan uang. Tetapi ada satu barang yang diduga hilang yaitu ponsel milik korban. Setelah Emi dibawa ke rumah sakit dan dilakukan visum, dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal sekitar 2 hingga 6 jam sebelum ditemukan. Hasil autopsi mengungkapkan adanya bekas benturan di bagian belakang leher korban, serta ditemukan air mani di area intimnya. Fakta ini semakin memperkuat dugaan polisi bahwa kematian Emi bukan disebabkan oleh kecelakaan, melainkan akibat tindak pidana penghilangan nyawa. Tim Reskrim Polrestabes Semarang segera melakukan penyelidikan dengan fokus mengumpulkan keterangan dari keluarga dan teman dekat korban. Setelah identitas korban terungkap sebagai Emi Listiani, seorang wanita berusia 26 tahun asal kampung Ngabean, Gunung Pati, Semarang, keluarganya, terutama kedua orang tuanya, sangat terkejut dan terpukul. Mereka tidak menyangka Emi yang sedang mempersiapkan pernikahan di bulan Desember 2020 harus meninggal dengan cara yang tragis. Setelah proses autopsi selesai, jasad Emi diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dalam prosesi pemakaman, calon suami Emi tampak hadir dan menangis terseduh-seduh. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa calon istrinya telah tiada. Semua rencana dan harapan mereka untuk menikah harus berakhir bersama kepergian Emi. Dalam penyelidikan, keluarga Emi mengungkapkan bahwa pada malam tanggal 12 November, Emi sempat menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa ia tidak akan pulang ke rumah setelah bekerja karena ada urusan. Keesokan paginya, pada 13 November pukul 7 pagi, ibunya menerima pesan dari ponsel Emi yang mengatakan bahwa ia akan berangkat kerja. Namun, diduga kuat pesan tersebut dikirim oleh pelaku untuk mengelabui keluarga agar tidak curiga bahwa Emi sebenarnya sudah meninggal. Penyelidikan polisi kemudian mengarah pada Agus Subakti, pria berusia 36 tahun yang dikenal dekat dengan korban. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa setelah melakukan aksinya, Agus kabur ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan mengendarai sepeda motor. Ia tiba di pelabuhan pada Sabtu, 14 November 2020, dan 2 jam kemudian naik kapal Oasis sekitar pukul 5 sore, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mengetahui hal tersebut, tim Reskrim Polrestabes Semarang langsung berkoordinasi dengan Polres Lombok Barat. Berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh, polisi berhasil menyergap Agus. Meskipun awalnya ia membantah, Agus akhirnya mengakui perbuatannya setelah polisi menunjukkan bukti-bukti hasil penyelidikan. Pada Senin 16 November 2020, sekitar pukul 4 sore, pelaku dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam keterangannya kepada polisi, Agus mengaku bahwa motifnya menghabisi nyawa Emi adalah karena kesal terus ditagih utang sebesar 11 juta rupiah dan merasa terancam karena Emi mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada istrinya. Tak mampu melunasi utang dan takut istrinya mengetahui perselingkuhan tersebut, Agus nekat menghabisi nyawa Emi. Rekonstruksi kasus ini digelar pada Jumat, 15 Januari 2021 di Jalan Pramuka, lokasi tempat jasad Emi ditemukan. Puluhan adegan diperagakan, mulai dari pertemuan pelaku dan korban, hingga aksi pembunuhan dan pembuangan jasad korban. Atas perbuatannya, Agus Subakti dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kini Agus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Semoga keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan almarhum Emi Listiani mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.